Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jel Karita dengan NIM B301240036. Jadi di sini saya akan menjelaskan review buku pengantar arkeologi bab 1, yaitu Ruang Lingkup Ilmu Arkeologi. Ruang lingkup ilmu arkeologi dari buku pengantar arkeologi ini mencakup 4 poin utama. Yang pertama yaitu pengertian arkeologi. Bab ini memperkenalkan arkeologi bukan sekedar ilmu yang mempelajari benda-benda kuno. Arkeologi adalah ilmu yang mempelajari masa lalu manusia berdasarkan peninggalan material. Bab ini juga menjelaskan bahwa arkeologi adalah bagian dari antropologi yang berfokus pada kebudayaan manusia di masa lampau. Tujuannya adalah untuk merekonstruksi dan memahami perilaku manusia baik dari masyarakat praaksara maupun masyarakat yang sudah mengenal tulisan. Kemudian yang kedua itu adalah kajian arkeologi. Kajian arkeologi dalam arkeologi adalah budaya material atau segala sesuatu yang menciptakan dan digunakan oleh manusia. Bab ini akan membedakan 3 jenis utama peninggalan arkeologi. Yang pertama itu adalah artefak. Benda-benda bergerak yang dibuat atau dimodifikasi oleh manusia seperti alat batu, gerabah, perhiasan, dan koin. Kemudian yang kedua itu adalah fitur. Struktur tak bergerak yang menunjukkan aktivitas manusia seperti sisa-sisa bangunan, lubang sampah, atau api unggun. Kemudian yang ketiga itu adalah ekofak. Sisa-sisa alam yang berkaitan dengan aktivitas manusia seperti tulang binatang hasil buruan, sisa tumbuhan, atau serbuk sari. Dengan mengkaji ketiga jenis data ini, arkeolog dapat merekonstruksi pola subsisten atau cara bertahan hidup, teknologi, interaksi sosial, dan bahkan sistem kepercayaan masyarakat kuno. Kemudian yang ketiga itu tujuan arkeologi. Tujuan arkeologi melampaui sekedar menemukan harta karun. Bab ini mungkin akan menggarisbawahi 3 tujuan utama, yaitu yang pertama, merekonstruksi sejarah kebudayaan, menciptakan kronologi dan urutan peristiwa budaya dengan menempatkan temuan dalam konteks waktu dan ruang. Kemudian yang kedua itu merekonstruksi cara hidup masa lampau, mempelajari bagaimana orang-orang di masa lampau hidup, apa yang mereka makan, bagaimana mereka membangun tempat tinggal, dan bagaimana juga mereka berinteraksi satu sama lain. Kemudian yang ketiga itu adalah memahami proses kebudayaan, menjelaskan mengapa dan bagaimana perubahan budaya terjadi. Misalnya, mengapa manusia beralih dan berburu mengumpul ke bertani, atau mengapa perbedaan tertentu runtuh. Kemudian yang keempat itu fungsi data arkeologi dalam masyarakat. Bab ini akan menjelaskan mengapa arkeologi relevan bagi kita hari ini. Data arkeologi berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan masa lalu, masa kini. Fungsinya antara lain yaitu pendidikan dan identitas. Yang pertama itu adalah pendidikan dan identitas. Data arkeologi membantu masyarakat memahami asal-usul dan sejarah mereka sendiri, memperkuat rasa identitas nasional atau lokal. Kemudian yang kedua adalah pariwisata. Situs-situs arkeologi menjadi destinasi wisata budaya yang penting mendukung ekonomi lokal dan nasional. Kemudian yang ketiga itu sumber daya non-ekonomis. Peninggalan arkeologi seringkali memiliki nilai spiritual, estetika, dan keilmuan yang tak ternilai, yang menjadi warisan bersama umat manusia. Bab ini memberikan landasan yang kuat dan komprehensif menunjukkan bahwa arkeologi adalah disiplin ilmu yang penting dan multidisipliner, yang tidak hanya melihat masa lalu tetapi juga memberikan pelajaran berharga untuk masa depan. Sekian yang saya dapat jelaskan, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.